kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman, memuji Tuhan, bahkan mendengar kesaksian, boleh fellowship, dan sekarang boleh mendengar firman. Beri kami hati seorang murid, waktu firman diberitakan, kami diperbaharui oleh kebenaran. Teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali bisa ketemu saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk undangan dari Ibu dan Bapak. Kita buka firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 1-5. Kitab Roma pasal 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perlu perhatikan menjadi suatu disiplin rohani kita setiap orang percaya, baik ibadah seperti ini maupun di gereja. Waktu pembacaan firman itu jangan buat kegiatan yang lain. Perhatikan yang dibaca itu apa, poin-poin penting itu apa, nanti baru dengarkan pembahasannya. Jangan pada saat ibadah baca firman sedang melakukan banyak hal, sebab tidak melihat itu. Sekian puluh tahun beribadah seperti itu, sayang sekali. Oke. Roma pasal 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca. Sebelum saya lupa, nama saya Pendeta Antoni Chan, saudaraku. Korbannya step by step ya. Tadi dapatnya apa, buahnya apa? Kesengsaraan melahirkan ketekunan. Ketekunan melahirkan tahan uji. Tahan uji melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Langsung datangkan pelan-pelan saudaraku. Saya korbannya step by step supaya jemaat bisa nikmati firman Tuhan, mengerti dengan baik saudaraku ya. Oke, perhatikan. Saudara-saudara sekalian, orang mengatakan iman itu adalah anugerah Tuhan. Betul. Tidak ada orang bisa percaya Tuhan Yesus kalau tidak ada anugerah iman, kan gitu ya. Tapi nggak boleh titik, harus koma. Iman anugerah Tuhan betul, saudaraku. Tetapi proses untuk mencapai peneguhan iman itu butuh perjuangan orang percaya sendiri. Kalau iman hanya sekedar anugerah, mengapa di persuatan ini, di gereja kita, ibadah di sana, banyak jemaat yang kualitas rohaninya beda-beda. Ada iman seteguh batu karang, ada iman seteguh kerupuk, dikit masalah udah hilang ya. Kalau semua anugerah, mestinya semua kan kuat kan? Ternyata tidak. Anugerah Tuhan iya, tapi proses untuk mencapai peneguhan itu butuh perjuangan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam hidup yang kita hidupi ini, saudara sekalian, Tuhan memberikan kepada kita sekolah kehidupan. Dan di Alkitab juga sama. Waktu kita baca Alkitab, saudaraku ya, tokoh-tokoh di Alkitab itu, waktu mereka belajar mengenal Tuhan itu lewat pengalaman hidup mereka masing-masing, begitu. Jadi mereka experiencing God di dalam kehidupan pribadi mereka. Semua tokoh sama. Di dalam pengalaman itulah mereka menemukan Tuhan itu.
Tetapi sebagai orang Kristen zaman sekarang, kita juga punya cara yang sama. Tapi saudara harus ingat, ini namanya suatu SQ, spiritual quotient, suatu kecerdasan rohani. Apa yang terjadi di Alkitab oleh tokoh-tokoh itu, interaksi mereka dengan Tuhan itu adalah personal mereka, saudaraku, bukan kita. Jadi kita tidak boleh klaim apa yang terjadi pada mereka itu terjadi pada kita juga. Nggak harus, saudaraku. Saya contoh Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Tuhan suruh dia, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Kan begitu? Itu Abraham punya problem loh. Itu bukan kita. Jangan setelah dengan korban terbakar emosi rohani, aku juga mau mempersembahkan. Siapa ya? Saudara punya anak Joni. Tapi sini nggak ada bukit Moria, ada bukit Sentuh. You bawa anakmu ke sana, itu pembunuhan, saudaraku. Tangkap polisi nanti. Gak boleh kan? Itu kan Abraham punya. Iya kan? Harus pintar belajar Alkitabnya, begitu. Itu Abraham. Tapi makna spiritualnya kita tarik. Tuhan menyuruh dia memberikan persembahan yang baik-baik. Tuhan tidak suruh Abraham persembahkan anakmu, Abraham persembahkan hartamu, tidak jadi masalah, dia kaya raya. Abraham persembahkan dirimu, enggak jadi masalah juga, dia cinta Tuhan. Abraham persembahkan istrimu, lebih tidak masalah. Nenek ini mau makan, udah kecil. Tidak, Abraham persembahkan anakmu yang paling dia sayang. Semakar wayang, saudaraku. Saudara tahu nggak? Waktu Ishak dipersembahkan, umur berapa itu anak? Kita pikir 10 tahun, 12 tahun, enggak loh. Menurut Josephus, seorang ahli Jewish historian sejarah Yahudi itu, Ishak itu waktu dipersembahkan itu sekitar berumur sekitar 25-30 tahun loh. Coba bayangkan ibu-ibu, dekatnya, cintanya sudah begitu kuat, tinggal dicariin anak, didikan begitu kan? Dipersembahkan, hati siapa yang rela? Itu bapak orang beriman. Kalau kita mengerti dalamnya kebenaran itu, memahami konteks pada saat itu, mengerti suasana hati Abraham, baru kita memahami ini. Nah, sekarang saya kembali pada setiap kita. Tadi kesaksian banyak selaku masing-masing punya kepahitannya, bukan? Nah, sekarang beriman, jemaat sekalian. Aku punya kepahitan hidup, engkau juga punya. Hidup ini, saudara sekalian, tidak semuanya baik. Nah, hidup ini selaku semua ada waktunya. Suami istri, ya, kalau suami istri itu saling mengasihi terus, tidak ada beda pendapat, itu hidup yang bohong, saudara. Bohong itu. Kadang-kadang bisa beda pendapat, ya kan? Gak ngomong 2 hari, gitu. Bisa jadi pun, aku sayang istriku setiap detik, itu bapak bohong besar itu. Hidup tidak begitu. Hidup tidak begitu. Tadi Om udah jelasin tuh hidup itu. Gua nggak suka ini opa ini itu udah jelas. Opa diam aja. Opa diam bukan berarti setuju. Kan begitu. That's life. Jadi waktu kita hidup satu, baru kita menyadari Tuhan memberikan hal-hal yang baik pada hidup kita. Ada tadinya berselaku seiring dengan air mata dan senyum kita itu harus beriringan hidupnya. Itu loh hidup. Gak mau, gak bisa. Kalau kita berlahir di muka bumi ini, suatu hari kita pasti mati loh. Gak mau mati, jangan lahir. Jangan lahir, sahabat. Kalau kita pernah muda, suatu hari kita bisa tua loh. Iya. Sekarang saya sudah 60 selaku. Dulu kita muda, kan begitu kan. Dan dalam hal ini, ketika kita bisa memahami realita hidup seperti ini, baru kita menjadi orang yang bijak menjalani kehidupan seperti tidak mengeluh terus, tidak berkokok terus, kok begitu, enggak, saudaraku. Kalau saudara ingin semua hidup senang, tidak ada masalah apapun, everything is okay, jangan tinggal di bumi, pulang ke surga sana. Di sana nggak ada masalah, kalau di sini banyak sekali masalahnya. Belum lagi masalah berinteraksi dengan teman, belum masalah tugas, belum malah berinteraksi tetangga, belum lagi kita punya ring 1, suami, istri, anak, itu menciptakan masalah, saudara. Iya kan? Punya anak 3, 2 bagus. Nah, yang terakhir itu masalah gede. Kan begitu. Hidup itu seperti itu. Bahkan kalau dalam hidupnya Tuhan memberikan kita 10 orang dalam lingkaran hidup kita,
8-nya malaikat. Percayalah, 2-nya setan. Tidak semua malaikat. Tuhan sendiri memberi hidup loh. 12 murid, 1-nya jual dia. Ya kan? Kerohanian itu begitu belajarnya. Pak Tony, kenapa aku ditipu orang, dikhianati orang? Katanya Tuhan Yesus cinta saya. Tenanglah Bu, Tuhan Yesus saja dikhianati orang, apalagi ibu. Mau belajar kebenaran? Begitu caranya. Jadi seiring dengan air mata, senyum, berkat, susah, senang, kesesakan, kepahitan, tantangan, kesulitan, itu menjadi suatu bagian dari hidup untuk kita lalui. Nah, orang mau mengerti begitu, orangnya baik. Tapi banyak yang tidak kan? Maunya senang aja, begitu. Ada juga orang waktu menjalankan dia mulai takut, memahami yang salah tidak baik, itu kasihan loh. Dikit-dikit setan, itu juga salah. Kolesterol gara-gara setan ini. Suaminya ribut, ini ada setan dalam suami saya ini. Semua setan itu marah. Dikit-dikit gua, dikit-dikit. Dia lapor Tuhan loh, aku gak mau jadi setan lagi. Manusia lebih setan dari setan. Dia makan barang kolesterol, ya makan barang-barang yang makanan itu pasti kolesterol. Masa setan juga yang salahkan? Kolesterol juga setan yang salah. Suamimu korupsi masuk penjara, setan yang salah. Tetapi waktu dapat uang nggak bagi-bagi setan. Ini gimana lu saudaraku? Kalau menurut Alkitab 50-50 lah. Suamimu pergi ke naik lu, pulang ketahuan sama istri, gara-gara setan ganggu saya Pak. Setan ganggu saya mah. Pertanyaannya, yang bawa mobil ke sana siapa? Setan? Enggak. Memang itu lagi bikin. Setan membuatnya menjadi jadi. Begitu hidup. Jadi ada 2 hal itu menyempitkan hidup kita selaku. Harus hati-hati. The work of Satan dan sinful nature orang berdosa ini. Hati loh. Iya kan? Ya kita ini diri ini seperti bola liar. Kalau tidak dikendalikan, bahaya Bu, bahaya Pak. Ayo pelan-pelan ya. Orang Kristen masih bisa buat jahat kan? Orang Kristen masih bisa buat dosa? Orang Kristen masih bisa berbohong kan? Bisa lebih luar biasa. Pakai ayat itu dia. Ya kan? Potensi dalam diri kalau tidak dijaga, bahayanya. Makin tinggi jabatan seseorang, anginnya makin kencang. Makin kencang. Pendeta makin tak kenal saudaraku, makin berbahaya. Kalau tidak jaga, arogansi lah apa bisa habis saudaraku. Ya kan? Itu hidup tantangan jauh lebih tinggi saudaraku. Desakan lebih kuat. Ingatkah Tuhan Yesus dicoba di padang gurun? Kapan itu? Waktu Tuhan Yesus habis puasa. Benar kan? Lagi puncak-puncaknya rohani, saat itu dia dicobain. Jadi kalau kita lagi hebat-hebatnya, seru-serunya, karirnya tinggi apa? Hati-hati. Itu orang besar harus jatuhkan sasarannya sekarang. Tapi kalau kita nggak buat apa-apa, kerja juga kagak, apapun kagak, ibadah juga enggak, saya tanya mau ganggu, kok usah nanti dia tahu jatuh sendiri kok. Tapi kalau strong, itu bahaya. Kalau dia bisa jatuhkan kita, dia akan menjatuhkan berderet-deret dari belakang itu. Itu. Dia bisa jatuhkan you, dia anak cucumu ikut jatuh, karena mereka lihat, opaku kok begitu, omaku begitu, hancur. Jadi sebagai orang Kristen, kepekaan rohani terus muncul selaku waktu menghadapi pada tantangan itu. Masing-masing punya dilematisnya. Masing-masing Tuhan sediakan wadahnya, medan hidupnya, konteksnya, pepekaan rohaninya. Masing-masing menggeluti itu. Itulah sebuah kehidupan. Ya kan? Jadi saudara sekalian, sampai kuat saudaraku, saudara harus bisa melihat diri saudara masing-masing. Tanpa disadari, kalau malam, saat teduh, atau lagi renung diri, saudara hidup di kok begini ya, Tuhan kok saya begini ya, Tuhan kok saya begini ya. Terlampau pasif dalam memahami hidup saudara. Terpasif. Banyak hal sebenarnya, suatu kecerdasan rohani adalah mampu mengambil makna di balik semua dimensi kehidupan. Mau positif kek, mau negatif kek, mau berkat kek, mau kemarahan kek, mau kutuk kek, mau bencana kek, mau sakit kek,
Mampukah kita menarik makna itu? Itu menjadi doa yang penting saudaraku. Begitu loh. Kalau soal berkat anak cucu mau diajarin kita jago itu. Tapi kok bagian sulit, nah itu baru namanya ujian rohani kita. Mampukah? Banyak orang nggak mampu. Akhirnya dia kepahitan dan konflik, kecewa sama Tuhan dan begitu. Mampukah kita menarik makna spiritual di balik semua realita kehidupan yang positif maupun negatif? Masalahnya kita sudah jalani, air mata sudah habis, kesulitan sudah bayar harga semua kita sudah bayar harga. Tapi kita menarik dan makna spiritualnya itu menjadi pelajaran sulit. Ya kan? Menjadi pelajaran sulit. Betul. Sekarang karena saya baru pertama khotbah di sini, saya mau kesaksian. Saya bukan orang Kristen dulunya, saudaraku. Dulunya saya agamanya Buddha. Setelah saya selesai sekolah dari daerah, saya masuk Jakarta. Mulai ambil sekolah itu universitas tingkat 1. Di tingkat 1 itu mau masuk tingkat 2, saya sudah berhenti karena dari orang tua tidak cukup biaya untuk kuliah. Saya ingin sekali kuliah, ingin belajar ini, tapi gak ada kesempatan. Saya berhenti, masih tinggal di daerah situ, masih lihat teman-teman itu, saya gak ada kartu merah, artinya udah bayar uang sekolah. Gitu. Mereka masuk, saya lihatin, saya balik ke tempat tinggal saya. Kemudian saya tinggalkan itu, saya masuk ke Mata Besar daerah itu, saudaraku. Obsesi, keinginan, cita-cita tak tercapai itu, saudaraku. Ada orang yang sudah selesai, saya tidak bisa. Saya pengen, tidak bisa. Pengen, tidak bisa. Nah itu mulai. Ketika sesuatu yang kita hadapi itu sudah terobsesi sangat besar dan kita tidak mampu, saudaraku. Pelan-pelan itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Dari masalah pelan-pelan, khawatir itu masuk terus sampai menjadi stres. Stres ringan, stres menengah, nanti masuk stres berat. Begitu hidup ini. Kalau stres ringan masih oke aja. Stres menengah kadang-kadang gimana ya? Saudara mau sendiri kan? Kalau stres berat, saudaraku, kalau udah mulai berat ke tempat parkir, kunci mobilnya lupa bawa, itu mulai berat. Lebih berat lagi, pakai sepatu dulu, baru pakai kaos kaki. Nah itu udah begini. Jangan stres itu pelan-pelan. Saya lewatin stres itu, masuk ke dunia depresi. Wah, setelah alami itu, saya alami mulai senyum sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri, ada suara-suara, sampai di tahap saya sudah gak pakai celana, gak telanjang bulan saudara. Saya lari ke jalan. Seperti itu. Dan jangan takut, hari ini sudah tidak gila, saudara. Ditangkap saudaraku, dimasukkan ke rumah sakit jiwa di depan rumah sakit Usara itu. Sekarang udah gak ada rumah sakit itu, namanya Dharma Jaya. Itu rumah sakit orang gila, saudara. Setinggal di situ. Saya belum kenal Tuhan. Tinggal di situ. Itu rumah sakit jiwa itu ya. Itu pagi obat 6. Siang 6, malam mau tidur 6 lagi supaya kita tenang. Kalau tidak, kita gigit lidah, kita teriak, kita buka celana kita, itu jamban untuk buang kotor itu kita buang di bak mandi, begitu saudara. Itu orang sakit jiwa itu mengerikan sekali. Saya hidup di situ. Suatu malam yang kira-kira 1 bulan lebih lah, saya jam 2 saya bangun. Orang sakit jiwa itu tangannya gemetaran, syarafnya lemas sekali. Saya pegang air aja saya gak kuat. Saya ingat saya itu ada satu, dia sudah 20 tahun di situ, dia gak akan pulang lagi. Ada seorang ibu sudah 50 tahun, kita lagi perempuan terpisah. Saya duduk sendirian di situ, mau apa ya? Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya tahu Muslim, saya tahu Buddha, saya tahu Kristen, tapi saya tidak kenal. Malam itu saya begini, saya ngomong, Tuhan Yesus, aku nggak kenal kamu, tolong saya maafkan. Itu waktu itu saya umur 26 tahun, jam 2 subuh, saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi nggak ada mujizat. Besok nggak pulang, nggak selalu. Saya tinggal 1 tahun di sini. Betapa sulitnya kalau dia masuk penjara, ya, penjara biasa, masih hidup, masih enak, bisa bohong. Orang sakit jiwa nggak bisa.
Duduk susah, tidur susah, berdiri susah, karena suara di sini dua. Kalau sini bilang pergi, sini pergi, orang gila itu tenang. Kalau sini bilang pergi, sini bilang jangan istri sama aku. Begitu. Mengapa orang sakit jiwa itu bisa telanjang keluar? Aku tahu caranya. Mau saya ajarin? Itu loh hidup itu. Mengerikan sekali. Setelah 1 tahun, saya boleh pulang ke dokter. Saya pulang ke rumah keluarga Jakarta. Inilah hidup ini. Dia pulang. Papa mama nggak ada masalah. Tapi I see from their eyes. Mereka takut. Nanti kalau ambil pisau, lukain cucu, lukain keluarga bagaimana? Maka mereka tidak suka. Hari itu hari yang paling sedih bagi saya. Karena tertolak. Sedih kan itu kan? Tertolak. Tidak diingini. Saya minta uang dari cici, saya mau pindah tinggal di kos di Lokasari. Saya nggak tahu hari itu, nggak ngerti. Selaku orang sakit jiwa itu tidak boleh tinggal sendiri, bunuh diri dia. Orang sakit jiwa itu kamar tidurnya nggak boleh bisa dikunci dari luar, nanti dari lidah, dikunci dari dalam dan di lidah nanti begitu. Dan harus kita bisa buka dari luar, dia nggak boleh ada kuncinya. Itu orang sakit jiwa. I don't know. Karena merasa tertolak, saya pindah di kos aku. Dan suatu hari, waktu saya jalan jam 3 sore itu keluar dari Lokasari, jalan terus masuk ke Gajah Mada Hayat Guru. Itu ada jembatan penyeberangan protokol itu. Saya naik ke atas, saya pegang besi-besinya. Nah, suara ini mulai topi saja namu di bawah, lompat ambil gitu. Saya udah pegang besi dulu selaku lompat mati itu. Kalau saya dengar kira-kira 35-40 tahun yang lalu ada satu engkau gendut mau lompat di Gajah Mada ini, saya orang yang sudah. Saya pegang besi-besinya. Saya ingat di rumah sakit jiwa itu ada penginjilan. Tempat orang gila ada penginjilan juga. Datang itu penginjilnya, ikut nyanyi, kita sambil nyanyi gila, ketawa dia baca Alkitab. Saya ingat loh, ada Yesus, ada Bapa. Saya tidak tahu itu serang, karena dia jadi. Saya pegang besinya ya, saya bilang, kaki saya kaki Bapa, tangan saya tangan Roh Kudus, hati saya hati Yesus. Saya sih ingin lompat, mau ambil topi katanya, tapi hati kecil saya masih terasa takutnya. Saya turun lagi, jalan lurus ke Lokasari, ke Mangga Besar, belok kiri Lokasari. Sekarang kereta apinya di bawah, dulu di kan kereta api di atas, sekarang dulu di bawah loh. Saya sampai selesai duduk di relnya, karena suara itu bilang jam 4 sore itu topi sarjana diantar ke orang sakit jiwa itu pikirannya on. Banyak yang saya nggak tahu. Gitu. Saya duduk di rel, kereta datang, saya terbelah-belah gitu loh. Ada orang kagetin saya, mau mati ya, itu rel kereta api. Saya baru kaget, relnya. Saya bangun, dia bangun, nggak tahu lagi, saya nggak tahu kau kemana. Sampai udah sorean, saya mau ke kos saya di Lokasari itu, nggak tahu jalan. Karena ini udah nggak bisa. Kaki kiri mau ke kanan, ikut kaki saja. Mulai takut itu, karena Lokasari daerah situ, kalau orang tahu saya sakit jiwa, apa pasti dipukul. Selesai itu, aduh gimana ini ya, saya ikut kaki ini nggak bisa lagi. Tadi masih bisa, hari ini sudah mulai kumat lagi, nggak bisa. Saya ikut kaki saya, pokoknya melangkah. Tiba-tiba saya berhenti pintu kos saya. Saya nangis dulu di atas. Mulai hari itu, saya start iman saya dari nol. Saya nggak kenal pendeta. Jadi waktu mau mandi, Tuhan Yesus, jangan aku lari keluar ya, aku malu. Mau makan, jangan saya buang makanan saya malu. Start iman saya dari sangat lemah. Every day speak about God. Saya nggak punya keluarga saya Buddha semua, mereka tahlilan. Saya nggak punya pendeta, di mana saya cari pendeta? Begitu. Pelan-pelan tumbuh dengan baik setelahku, sampai saya bisa kerja. Setelah kerja saya sekolah Alkitab malam. Kira-kira waktu itu umur 29, saya sekolah pendeta. Waktu masuk sekolah pendeta itu kan harus ada kesaksiannya. Saya kesaksiannya yang biasa-biasa aja.
Jangan saya cerita tentang gila, gak diterima. Orang yang gila harus tahu juga. Diterima. Udah terima, malam saya baru kesaksian. Bekas orang gila ini pada takut semua. Tingkat 2 saya jadi asisten dosen. Tingkat 3 saya khotbah di Jakarta sekitar itu 50 kampus, 300 gereja saya layani. S1 saya selesai ya, saya melayani di mana-mana, ya udah mulai dikenal itu pendeta Policang bekas orang gila kan itu, udah mulai gitu. Saya selesai master saya selesai S3 saya di Amerika. Tak dikasih oleh dunia ini kehidupan tentang sekolah itu, tapi Tuhan kasih, tapi sekolahnya pendeta ya. Oke. Saya dikenal di mana-mana, di Amerika, di Australia, di Singapura, di mana-mana sangat terkenal. Dan saya sudah belajar, inilah hidup ini. Accept reality. Kalau you belum bisa terima luka hatimu, belum terima, you akan kepahitan di sini. Black spot. Asal orang ngomong dikit, you tersentuh sakit. Tapi hidup saya itu saya sudah accept reality. Saya ngomong saya gila, salah senyum, gak pernah tersinggung di sini. Kan itu bagian dari hidup saya. Ada satu pendeta, Pak Antoni, minggu depan khotbah, saya hubungin boleh coba. Aja, kasih tahu aja. Isu-isunya saya datang naik di pada satu jemaat, di pendetanya. Ya Bapak kembali ngomong, ini bekas orang gila ini. Itu jemaat polos banget. Pak pendeta dia, iya, Bapak yang gila itu ya. Doain saya dong Pak, oh ya gila juga. You see my life? Di mana-mana, sehari ini saya lihat orang segitu itu aku nangis. Karena aku tahu susahnya. Aku selalu di fase kelima, komik susah budi. Itu kokuli itu budi. Aku udah lewati, tapi Tuhan nggak mau saya mati. You see life, Tuhan nggak mau saya mati. Pelayanan terkenal di mana-mana. Selama 1 tahun 100 kali flight saya selaku ke mana-mana. Nah sampai sebelum COVID, karena jemaat sayang sih ya. Yang pagi ajak makan, siang ajak makan, malam ajak makan, jemaatnya kan enak. 3 perut lawan 1 perut, lama-lama matilah. Akhirnya bersumbang jantung. Sebelum COVID itu 5 sumbatan di sini. Tikungannya 95%, semua full. Jemaat mulai ramai. Pak Antoni operasi, ada yang bilang jangan, ada ibu-ibu. Pak jangan Pak, minum itu ramuan saya belum buat jahe kunyit pakai cuka apa itu botol gede gede 5 botol. Minum Pak, pasti bersih. Saya minum tuh 5 botol, kayaknya belum bersih itu. Mencret saya. Mata kuning, bentar lagi jadi musang saya itu. Udah belum Pak, belum kirim lagi 5 botol. Kayaknya belum kena serangan jantung, udah mati saya minum itu. Tapi dia baik ya sudah. Satu ibu lebih lucu lagi. Saya doain Pak Pendeta, makasih Bu. Pak, waktu saya doa, aku melihat ada jantung baru di surga. Jantung siapa itu di situ? Kasian juga, tapi dia baik ya sudah lah Bu. Akhirnya saya bypass di Penang. Saudaraku, jadi dokternya bilang sudah tidak bisa. Kecil obatnya. Kalau nggak operasi gimana saya kena serangan jantung. Saya belum mau istri loh. Soalnya di hidup ini, saya masih ke Singapura khotbah, ke Australia khotbah. Orang bilang, nanti you mati di toilet di airport, nggak apa-apa. Kalau sudah mati, you malu apa? Dulu pernah gila, pelajaran aja nggak malu kok. Saya bilang nggak apa-apa, saya panggil orang. Layani Tuhan, you masih muda. You masih muda, masih segar, you nggak mau. Saya udah mati nih, tapi you lihat hidup saya. You lihat kehidupan hidup saya. Saya panggil orang, kemudian saudaraku, ke dokter tuh, oke, Jumat operasi. Ini orang datang sendiri ini masih di Penang. Nanti Rabu yang saya akan jemput istri. Rabu paginya saya makan, kok gelap, serangan jantung. Saya cepat naik ke kamar, duduk. Tuhan, saya harus buat apa ya? Ini gelap sekali. Serangan jantung itu lidah menciut, biasanya begitu. Belakang kayak pisau itu sakitnya itu. Saya duduk tiduran, Tuhan, saya operasi mau, tapi ini serangan jantung. Aku ikut apa yang Tuhan mau. Saya tiduran 20 menit, saya bangun, saya masih dengar suara mobil. Tuhan mau pulang, aku ikut. Saya jemput istri, tengah on the way ke hotel kembali. Saya bilang tadi serangan jantung, operasi hari Jumat, ini baru Rabu. Besok habis second attack di mana? Istri bilang doa aja. Saya doa, habis doa di dalam taksi itu, telepon bunyi.
asisten dokter yang akan operasi saya, Pak datang hari ini Kamis Bapak operasi. Lah kan saya coba, yang operasi hari Kamis, dia lupa, dia makan obat kecil darah. Saya dipindah ke Kamis, kan itu sudah di luar kemampuan saya kan. 9 jam, aku bebas. Selesai itu, pulang, COVID luar biasa. Harus istirahat 1 tahun, gak boleh teriak karena masih jahit. Saya bukan durasi ini loh saudaraku, saya minimalis surgery dari tulang iga. Itu paling canggih kedokterannya sekarang. Gak belah begini. Udah selesai tunggu setahun, udah setengah tahun saya diabetes karena papa diabetes. Kena retina mata ini satu tertarik ke bawah di buta obat, gak bisa lihat lagi. Yang satu ini pendarahan juga retinanya dari 100% pendarahan turun terus sampai 16%. Saya gini-gini serang. Itu hampir gak bisa kelihatan lagi orang. Lihat 2 meter orangnya putih. Saya ke dokter di Jakarta, dokter gak berani operasi. Kalau kami gagal, Bapak buta total. Saya tidur di kamar saudara ya. Dokter bilang, you tidak boleh tidur dalam posisi terungkup atau terlentang karena darahnya keluar lagi. Darah bukan keluar loh, darah keluar dalam bola mata. Itu retina itu begitu. Itu pasir itu darah kayak sarang laba-laba. Itu kayak lampu pijar dan hampir putus begitu. Susah lihatnya sedikit aja saudara begitu. You tidur dalam posisi duduk, kayak kursi direktur duduk di situ. Jadi harus tidur dalam posisi duduk begitu. Setengah tahun saya duduk begitu. 1 tahun aja jadi malaikat saya. Saya duduk setengah tahun begitu, saudaraku. Kalau siang mau pipis, istri, anak tolong. Tapi kok jam 3 subuh, mereka kan sudah tidur. Aku raba-raba dinding. Aku pegang-pegang dinding, masuk ke kamar mandi, begitu. Balik lagi, 6 bulan. Lalu dari mulut saya ini, Tuhan kok begini, kok begini. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku ingin lihat supaya bisa khotbah, bisa lihat keluarga, gitu. Tapi toh kalau harus buta, aku akan jalani juga. Tapi Tuhan, kalau saya buta, Tuhan jangan tinggalkan saya. Terharu berkaca-kaca matanya. Ingat datanya ngomong, kamu tidak boleh nangis. Karena kalau kamu nangis, pressure matanya ke retina pendarahan lagi. Nangis pun tidak boleh. Biasa saya aktif sekali dari minggu sampai Senin sebagai ke kota. Sekarang 2 meter aja aku bisa pergi sekarang. Gak bisa pergi. Seperti semuanya di blok. Harus ke Singapura. Jakarta gak berani. Ke Singapura. Di operasi setelahku bisa lihat 80%. Tapi kayak begini ini harus double lampunya. Kemudian operasi 1 kali lagi. Januari tahun ini. Sekarang bisa lihat 98%. Tapi ini sudah kosong karena sudah diimplant lensa ke dalam. 98% Bapak bisa lihat, 2% karena Bapak usia sudah 60. Ini harus jaga, kalau enggak dia tahan 5 tahun. Saya pakai sepatu karet, takut kepleset. Sekarang jantung sudah operasi, bekas orang sakit jiwa, mata sudah buta, fisik makin hari makin lemah, tapi roh itu tidak boleh lemah. Tidak sama sedulu korbannya sama. Dan sekarang mulai kemana-mana lagi, suaranya, tekanannya sama. Saya tidak pernah, Tuhan kok kamu begitu, never. Sekalipun dalam kondisi sangat sulit untuk saya loh. Nobody understanding me. Seperti zaman saya gila, gak ada orang peduli saya. Hanya Tuhan ada di situ. Seperti waktu saya sakit jantung, seperti saya di tempat di lantai 18 itu di hotel itu, tidak ada orang di situ, tapi Tuhan ada di situ. Seperti saya lagi pendarahan itu, mata itu, istri anak paling mereka nangis, saya sendirian di kamar, Tuhan ada di situ. You see life. Kayak tadi masih ingat, penderitaan melahirkan keteguhan. Ketakutan melahirkan tahan uji melahirkan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Itu hidup ini. Saya khawatir sekali untuk hidupmu yang sedikit sulit saja kamu sudah marah sama Tuhan. Saya khawatir, yuk kurang berkat dikit dan yuk sudah Tuhan kok begitu. Saya ngeri, saya dengarnya sekali. Setiap kali saya alami yang sulit, saya mulai paham, Tuhan, kalau saya lewatin ini, pasti aku jadi berkat bagi jemaat.
Saudaraku, Tuhan memakai air mata saya, penderitaan saya, untuk diubah menjadi berkat bagi jemaat. Saya ini alat peraganya Tuhan. Kalau guru sekolah minggu ngajar anak-anak, tahu kau lihat dia pakai boneka supaya anak sekolah mengerti. Nah, boneka itu saya. Anak sekolah minggunya saudara, guru sekolahnya Tuhan Yesus. Jadi saudara lihat apa yang saya omongkan, saudara lihat kebesaran Tuhan di belakang saya. Amin. Ibu takut gak punya anak, ibu kecewa, usah. Ibu takut hidup di hari tua, ibu takut, gak usah. Ibu takut masa depanmu gak tahu akan terjadi apa, itu masih rahasia Tuhan di depan. Ya. Susah sedikit dia sudah komplain, kamu terlampau lemah imanmu hidup sedang. Indonesia merdeka 79 tahun, emang tidak lewat kesengsaraan, penderitaan, kan uji, baru ada pengharapan hari ini. Iya kan? I still alive hari ini, masih hidup saya. Sampai kapan Pak Antoni? Sampai Tuhan panggil saya pulang. Roh ini pergerakan gak pernah padam. Karena saya terlahir dari orang hancur, saudaraku, seperti batu permata yang sudah gak ada startnya lagi. Dibuang orang, Tuhan ambil, Tuhan poles, Tuhan gosok, jadi bersinar, saudaraku. Karena saya lihat diri saya hutang budi besar sekali sama Tuhan. Ya mau minta apa lagi hidup ini? Kau pikir Tuhan tidak peduli kau? Ya masa Tuhan tidak care kepada kita? Enggak, Tuhan tidak mau saya mati. Tuhan tidak mau saya ditabrak kereta api. Tuhan tidak mau saya lompat mati. Kan? Tuhan tidak mau saya mati karena serangan jantung. Tuhan tidak mau saya buta-buta. Tuhan masih mau saya hidup. You see, waktu 3 tahun di COVID itu, saya bertanya kepada diri saya buat ada persen pendeta, saya tidak adakan. Tuhan, gimana anak-anak saya mau kuliah? Kenapa 3 tahun gak boleh keluar gitu? Karena komorbid jadinya kan, serangan jantung kan itu. Sekarang aku lihat, kalau hari itu saya keluar, saya mati juga. Ya kan? COVID kan, teman-teman pendeta aku mati. Seperti Tuhan mau bicara, you stay dulu. Setelah COVID lewat, ibu baru keluar lagi. Ini COVID sudah lewat. Aku sudah kemana-mana selaku berbicara tentang Tuhan. Bangganya hidup ini. Hidup ini bukan sekedar harus kaya atau you takut kali miskin. Dan you memahami kehidupan yang Tuhan gerakkan kepada kamu. Itu hidup ini. You mengerti dari air mata, kesengsaraan, senyum tawamu. Di tangan Tuhan itu bekerja. Rohanimu bagus. Rohanimu good. Itu hidup ini serang. Cara mau. Coba lihat hidupmu masing-masing. Anak-anak muda sekarang saya khawatir. Sedikit masalah sudah seperti layang-layang putus benangnya. Kasihan banget. Orang tough. Orang kuat. Kenapa? Iman yang tidak dipahami dengan baik. Air mata ini mahal loh. Mahal ini loh. Lutut ini mahal ini loh. Kadang-kadang Tuhan pakai orang yang gak benar untuk pocokin kita, untuk you strong. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang paling baik sama kita menjadi pengkhianat untuk memahami apa artinya hidup. Saya mau tutup ya. Seorang misioneri yang pelayanan di Indonesia itu 25 tahun mereka melayani di pedalaman itu. Anaknya Mary ikut jadi misioneri. Lahir satu cucu namanya Esther, cucunya cacat. Kan misalnya bisa teriak, aku lahir engkau 25 tahun begini. Kenapa cucuku cacat? Enggak loh, saya baca suratnya, sangat bagus. Saya dan istri melayani 25 tahun di pedalaman. Anak-anak kami juga ikut menjadi misioneri. Dan saya punya satu cucu Esther cacat. Dia tulis begini, dari Esther kecil itu kami belajar mengasihi orang yang seharusnya kami kasihi, belajar bersabar di dalam penderitaan, belajar mengerti bagaimana mengasihi. Semua dia tulis dari cucu yang tidak sehat itu, dia belajar tentang Tuhan. Tidak ada istri yang sempurna.
Tidak ada suami yang sempurna, tapi itulah yang Tuhan beri kepadamu, istri suami itu. Belajar untuk mengasihi mereka. Tidak usah tuntut dari mereka. Yuk belajar untuk mengasihi mereka. Karena mereka itu adalah objek pelayanan kita. Amin. Mari kita tutup. Kita teduh sebentar. Bisa laku bagaikan bejana. Bisa instrumen saja juga mungkin. Aku mau saudaraku, ibadah hari ini benar-benar Tuhan bicara ke dalam hati. Kamu yang masih muda-muda sekali, saudara yang sebaya, saudara-saudara yang sudah mulai lanjut usia, saudara yang sudah usianya benar-benar lanjut, saudara yang banyak kepahitannya. Kamu belajar bahwa hari ini Tuhan mau bicara ke dalam hati. Yuk lihat saya dibuang orang, saya dibuang keluarga, saya tidak dihargai oleh siapa, tapi Tuhan mau pakai saya. Kau takut susah ya? Kau takut tantangannya hidup ini? Kau pikir Tuhan gak tahu hidupmu seperti apa? Bagaikan bejana. Lihat dirimu masing-masing ya. Tuhan bicara ke hatimu hari ini. Tuhan mau kasih tahu, aku peduli. Aku tahu kamu susah. Kau tak ungkapkan kepada siapapun, kepada istri, kepada suami, kepada anak. Tuhan tahu sedalamnya hatimu. Jangan kerjakan kamu salah sangka Tuhan ya. Tuhan hadir di rumah ini hari ini. Oh, Tuhan ada di sini hari ini.
Dia mau berkati engkau. Dia mau bicara banyak ke dalam hati. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang menyegarkan jiwa, firman yang memberikan nutrisi rohani yang kuat. Kadang-kadang waktu susah sekali Tuhan, kami hampir kehilangan engkau Tuhan. Kami kasihan kepada teman-teman kami yang mereka terpaksa pindah kepercayaan karena hidup tadi lampau sulit. Pelihara kami Tuhan, jaga iman kami ya Tuhan, sampai kami mencapai garis finish. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Tuhan memberkati.